subscribe. Pesanggrahan Sampang, Bagelen Barat, 12 Februari 1830, yang dipilihkan Raden Basah Mertonegoro untuk peristirahatan sementara sang pemimpin perang Jawa itu memang istimewa. Tempat itu terdiri atas sekumpulan bangunan bekas rumah pengawas dan gudang perkebunan kopi. Terletak di atas puncak Gunung Mungil yang dikelilingi bukit-bukit lebih rendah dengan jalur tempuh membingungkan. Hawanya sejuk, airnya melimpah, dan Mertonegoro telah menyiapkan bahan makanan yang cukup untuk bertahan hingga 2 bulan bagi rombongan. Demam dan rasa mual, keringat dingin, dan kondisi mudah lelah yang datang dan pergi masih mengganggu Diponegoro. Perapian yang ada di kamar utama harus disiagakan untuk sesekali dinyalakan atau dimatikan sesuai keperluan. Meski terkadang dengan malas-malasan, untunglah dia masih mau meminum ramuan dari resep obat Xiao Chen Guo. Malam itu, Banteng Wareng memijiti kaki Diponegoro yang berbaring di balai-balai bambu dengan bagian punggung tersangga sandaran setengah menegak. Joyo Suroto sedang menyiapkan minuman hangat dan sesekali memasukkan kayu bakar ke dalam perapian yang berdesis dan berkertak. 2 orang berjubah dan berserban putih duduk di dekat sang junjungan. Di hadapan mereka ada piring berisi rebusan singkong dan kedelai dengan kulitnya. Menurut saya, memang tidak pada tempatnya menolak para utusan yang membawa nawala, meskipun dari musuh kita, Kanjeng Sultan, kata Kiai Melangi. Diponegoro pun berkata, Kiai Melangi, bagaimana dahulu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan utusan-utusan orang kafir yang menghadap kepada beliau? Tanya Diponegoro. Kiai Melangi pun menjawab, baik sekali Kanjeng Sultan, sangat baik sekali, sebagaimana akhlak beliau yang sangat terpuji. Mereka diterima sebagai tamu, diberi tempat yang nyaman, dijamu dengan hidangan yang lezat. Surat mereka akan dibacakan hingga semua bisa mendengar, ditimbang baik buruk isinya dalam musyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian beliau pun memerintahkan seorang carik untuk menuliskan balasan yang beliau diktekan, dan akhirnya beliau bubuhkan stempel untuk mengesahkannya, kata Kiai Melangi. Diponegoro pun berkata, Subhanallah, jadi selama ini aku keliru dan terbawa nafsu amarah. Astaghfirullahaladzim, kata Diponegoro.
Beribu ampun Kanjeng Sultan, kata Kiai Melangi. Mengapa selama ini Kiai Melangi jarang sekali menyampaikan hal-hal seperti kebiasaan Rasulullah ini kepadaku? Sedangkan pemahaman Kiai tentang kebiasaan Kanjeng Nabi ternyata teramat mendalam, kata Diponegoro. Maafkan saya Paduka. Di sisi Paduka ada banyak ulama yang pengetahuan agamanya tentu jauh melampaui saya. Terlebih dahulu ada Kiai Mojo dan saudara-saudara beliau, juga Kiai Imam Razi, Kiai Penghulu Fakih Ibrahim. Apalah saya dibandingkan dengan mereka Kanjeng Sultan, kata Kiai Melangi. Kiai Melangi sangat rendah hati. Begitu seharusnya seorang ulama, kata Diponegoro. Kiai Fakih Ibrahim kemudian berkata, jika Kanjeng Sultan berkenan, saya akan memerintahkan salah satu pengiring untuk menghadap Kanjeng Raden Adipati Abdullah di Kecawang, agar beliau kirimkan kembali surat-surat dari Clearance, Cosius, Nawis, dan Dekok itu, sehingga Kanjeng Sultan dapat membaca serta membalasnya, sahut Kiai Fakih Ibrahim yang sedari tadi diam menyimak. Kiai Melangi pun berkata, tidak perlu Kiai Penghulu, biar saya sendiri saja yang turun ke Kecawang, sahut Kiai Melangi. Sebenarnya aku lebih senang ada Kiai Melangi dan Kiai Fakih Ibrahim di sini, supaya selalu bisa membimbingku agar benar dan tepat dalam mengambil berbagai keputusan. Tapi ya, baik juga kalau Kiai yang turun agar dapat berbicara langsung kepada Raden Adipati Abdullah yang akhir-akhir ini semakin menjaga jarak denganku dan malah banyak berhubungan dengan Kolonel Clearance. Katakan padanya agar ikut ke sini bersama Kiai, sebab ada begitu banyak hal yang harus kubicarakan dengannya, kata Diponegoro. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Kiai Melangi. Kiai Fakih Ibrahim kemudian berkata, dan tentang Dimas Alibasah Sentot Prawirodirjo. Kiai Fakih Ibrahim mengulukkan sembah. Semoga Paduka sudah tidak perlu lagi marah kepadanya. Leres, demikian pula saya berharap Kanjeng Sultan, kata Kiai Melangi juga mengangkat hormat. Menurut saya Dimas Sentot, Dimas Kerto Pengalasan, dan yang lainnya hanyalah mengambil jeda untuk memulihkan kekuatan pasukannya sembari menunggu Kanjeng Sultan mengumumkan perang pupuh, perang habis-habisan sebagai pamungkas perjuangan. Di saat itulah nanti mereka akan bergabung segera bersama Kanjeng Sultan, kata Kiai Melangi. Diponegoro tersenyum. Dia lalu menerawang sejenak dan meletakkan kedua telapak tangannya di belakang kepala untuk mengalasinya di sandaran balai-balai. Kemudian
Dia pun memejamkan mata sembari menekan-nekankan kepalanya ke belakang dalam hening. Melihat apa yang dialami oleh rakyat, apakah kalian juga berpikir bahwa perang ini harus segera diakhiri, Kiai? Lirihnya. Kiai Penghulu Fakih Ibrahim dan Kiai Melangi saling berpandangan. Beribu ampun Kanjeng Sultan, kata Kiai Penghulu Fakih Ibrahim. Semulia apapun tujuan kita memang tetap harus mawas diri bahwa rakyatlah yang paling banyak menanggung derita akibat perang ini. Mengakhiri perang ini sesegera mungkin barangkali akan melegakan bagi sebagian besar rakyat. Beribu ampun Kanjeng Sultan. Kiai Penghulu mengakhiri ucapannya dengan mengangkat sembah lagi. Jadi menurutmu sebaiknya aku menerima saja syarat-syarat perdamaian dari Belanda? Tanya Diponegoro. Beribu ampun Kanjeng Sultan, sahut Kiai Melangi. Mengakhiri perang tentu saja tidak selalu harus diartikan kita menyerah atau berdamai dengan musuh. Itu hanya salah satu jalan saja yang bahkan menurut saya tidak seyogyanya diambil. Seperti yang telah saya utarakan di depan, kita dapat saja melakukan sebuah perang pupuh sampai kita menang sepenuhnya atau syahid keseluruhannya. Sungguh inilah ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan. Sebab orang beriman selalu baik keadaannya, yakni syukur ketika mendapatkan nikmat ataupun sabar kala mendapat musibah. Puncaknya syukur kalau kita bisa menuntaskan perang Sabil ini dengan kemenangan, dan puncaknya sabar kalau kita semua gugur sebagai syuhada dalam jihad kita ini. Beribu ampun Kanjeng Sultan, kata Kiai Melangi. Masya Allah, lirih Diponegoro. Kiai Penghulu, saya Kanjeng Sultan. Saya harus minta tolong kepadamu, karena dirimulah yang sekarang lebih didengar oleh semua pejuang kita, bahkan dibandingkan para basahku. Temuilah Kiai Imam Razi dan Haji Badarudin. Perintahkan supaya mereka pulang ke Yogyakarta untuk mendampingi dan membina Alibasah Sentot Prawirodirjo. Ngesto akan dawuh Kanjeng Sultan. Semoga dia mengingat dan meneladani pengorbanan kakaknya yang berjuang sampai nafas terakhir, kata Kiai Fakih Ibrahim. Tidak terasa air mata Diponegoro meleleh. Dia mengenang menantunya yang salih itu, Alibasah Abdul Kamil, yang gugur syahid 2 tahun yang lalu. Sebuah pecahan besar peluru meriam tepat menghantam dadanya, merobek dan membakar tubuhnya hingga ia hangus, terbatuk-batuk tanpa henti. Panglima yang paling ditakuti musuh itu terus mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ketika darah menyumbat jalur nafasnya, barulah dia muntah cairan merah pekat
lalu tak sadarkan diri. Dengan susah payah, 3 orang prajurit Bulkio membawa ke dekat Diponegoro. Segera ketika itu sang pangeran turun dari kudanya dan memangku tubuh kakak sentot Prawirodirjo itu dengan penuh duka. Dibisikkanlah dengan lembut kalimat tauhid ke telinga adik ipar sekaligus menantunya itu sembari diusap-usap lembut kepalanya. Untuk beberapa detik Abdul Kamil membuka matanya, menatap sang pangeran. Dia tersenyum dan melafalkan, "La ilaha illallah." Sedemikian pelan terhembuslah napas terakhir putra kesayangan Raden Ronggo Prawirodirjo III itu, dan tak lama kemudian curahan air pun mulai bertetesan dari awan. Air mata sang pangeran menyatu dengan rintik hujan. Diponegoro memerintahkan agar jenazah sang pahlawan dimakamkan di Bukit Kutogiri dekat Samdiroto, tempat penobatan sang pangeran menjadi sultan. Di sana telah bersemayam pula jasad alim mulia penasihat Diponegoro yang gugur syahid di Selarong 2 tahun sebelum Alibasah Abdul Kamil menghembuskan napas terakhir, yaitu Kiai Kuaron namanya. Nun di kaki perbukitan, setengah hari perjalanan saja dari tempat tetirah Diponegoro. Geludak-geluduk penghela meriam terantuk-antuk bebatuan. Roda-roda kereta perbekalan berdecit-decit. Serasah daun yang membusuk basah membelasak ke dalam tanah, terinjak sepatu bot, tapal kuda, dan roda-roda berlapis besi. Nafas-nafas kuda dan manusia berpacu ngos-ngosan. Cericit burung di pepohonan buyar menjadi kepak-kepak sayap gentar, tergusur derap yang tertahan pelan. Ringkik karena kekang ditarik, dan aba-aba memerintahkan berhenti. Jika memaksa melanjutkan perjalanan, mereka harus menyusuri setapak, mendaki menuju hutan di atas perbukitan yang tampak bertumpuk-tumpuk. Meriam dan kereta perbekalan tidak memungkinkan dibawa. Hanya saja tanah berumput di kaki bukit itu cukup lapang untuk perkemahan sebagai markas sementara. Ki Lurah, koe orang yakin itu penjahat Diponegoro ada di atas bukit sana? Seorang dengan tanda pangkat kolonel di pundaknya bertanya sambil menempatkan fokus lensa teropongnya. "Yakin Doro Tuan Kolonel, telik sandi saya sangat bisa dipercaya," kata Ki Lurah. "Jadi kowe orang sendiri yang sudah melihat dia punya muka?" tanya Kolonel Kliren. "Wah, saya belum sempat memeriksa langsung Doro Tuan Kolonel, nanti malah keburu lepas, ya toh?" kata Ki Lurah. "Pintar menjawab kowe, tapi awas nanti kalau berita kowe orang tidak benar, akan kubikin sate kowe," kata Kolonel Kliren. "Waduh, mbok jangan kejam-kejam begitu toh Doro Tuan," kata Ki Lurah. Koloni gerak cepat itu berkekuatan 500 serdadu. Kira-kira 350 di antara mereka adalah infanteri, dengan kurang dari separuhnya berasal dari Eropa.
Selebihnya adalah Hulpetrupen dari kalangan pribumi, terutama Madura, Ambon, Ternate, dan Makassar. 40 husar atau serdadu kavaleri berkuda menjadi penyisir jalan, diiringi 2 meriam berukuran sedang berpenghela. Mendahului mereka ada 25 pasukan pengintai. Di tengah barisan ada seorang perwira kesehatan, di belakang seorang perwira logistik memimpin beberapa kereta yang ditarik 40-an ekor kuda pembawa perbekalan untuk 5 hari. Di antara koloni gerak cepat yang ditugaskan memburu sang pemimpin perang Sabil Jawa, yang satu ini termasuk yang masih utuh dan lengkap unsur-unsurnya. Kita akan berkemah di sini, ujar sang panglima. Kapten Preher dan Kapiten Jos akan memimpin 20 kavaleri, 100 pasukan infanteri menyisir ke atas untuk memastikan apa yang dikatakan Ki Lurah, kata Kolonel Clarence. Kapten Preher pun menjawab, "Main excuse, Kolonel. Kami baru kali ini bergabung dengan pasukan Anda. Selama ini yang kami dengar tentang reputasi kolonel adalah seorang komandan dengan pendekatan sosio-militer yang jitu dan menjadi ujung tombak upaya mengakhiri perang Jawa dengan perdamaian. Tapi hari ini kami diperintahkan bergerak untuk meringkus Diponegoro. Sukar dipercaya." Kolonel Clarence kemudian berkata, "Kapten Preher, Orlok is Orlok. Tujuan kita adalah mencapai kemenangan dengan sedikit mungkin pengorbanan. Kalau Diponegoro mau berunding, itu bagus. Kalau dia bisa kita tangkap, itu lebih bagus. Sebab dengan itu dia tidak punya tawar dalam negosiasi. Dan kalau kita berhasil membinasakannya, itu sempurna. Sebab dengan begitu kita bisa menghancurkan segala mitos tentang dia di benak rakyat. Ratu adil, sakti, kebal, tak terkalahkan," jawab Clarence. Kapten Preher pun menyahut, "Dan tentu kenaikan pangkat luar biasa untuk kolonel." "Aha, itu hanya konsekuensi logisnya, bukan?" kata Clarence. Rombongan pasukan ini sebenarnya memang sudah kelelahan. Infanteri mereka telah melewati gunung, hutan, dan menyeberangi sungai-sungai besar di Mataram, Kedu, hingga Bagelen di bawah hujan lebat ataupun panas menyengat. Warna seragam mereka yang pudar birunya mendekati abu-abu menjadi penanda kepayahan itu. Kolonel Clarence pun berkata, "Jangan samakan aku dengan Vankin atau Josius," tegasnya suatu ketika. Clarence selalu menekankan dukungan penduduk pribumi sebagai kunci kemenangan perang. Menyiksa dan menghancurkan pedusunan mereka mungkin terlihat gagah, tapi itu justru akan membuat musuh kian memperoleh bantuan luas. Karena beratnya beban, beberapa perwira dan tam-tamannya pernah mengajukan pengunduran diri atau pemindahan tugas ke kesatuan lain. Tapi Clarence masih bisa meyakinkan mereka untuk bersabar. Sementara para Hulpetrupen sudah sekian kali menuntut agar keluarga mereka bisa diikutkan dalam pergerakan.
Clearance juga selalu bisa memberi pengertian kepada mereka. Bagaimana bisa disebut koloni gerak cepat kalau terdiri dari 500 pasukan ditambah 1.500 wanita dan anak-anak? Kapiten Josh pun berkata, semula saya khawatir tidak bisa mengikuti ritme strategi Kolonel Clearance. Tapi mendengar pernyataan tadi, Orlok is Orlok, saya jadi tahu bahwa perbedaan Anda dengan Kolonel Josius hanya pada level kesabaran. Josius, atasan Anda itu orang hebat, Kapiten Josh. Tanpa strategi perbentengan yang dibuatnya, kita belum akan bisa kecapean sampai yang sekarang ini, kata Kolonel Clearance. Iya, tanpa stelsel benteng, kita masih akan seperti dulu, dijadikan bulan-bulanan oleh Diponegoro dan basahnya dalam permainan kucing-kucingan di sarang mereka yang terbentang luas antara Banyumas sampai garis Ostuk Pasuruan. Gila, kata Kapiten Josh. Kapiten Hulpetrupen berdarah ternate itu menegaskan sambil sesekali membetulkan penutup mata kanannya agar nyaman. Kapten Preher pun berkata, sampai-sampai kita pernah harus berkali-kali menyerang dan membumi hanguskan Selarong. Dan Diponegoro ke barat itu pindah markas. Tapi begitu kita tinggalkan, hanya dalam beberapa hari tempat itu sudah menjadi markas mereka kembali, tambah Preher.